Sampurasun, jumpa lagi dengan channel Kang Carios. Kali ini kita masih berada di segmen Cermis, cerita mistis. Oke, setelah kemarin kita dengan bintang tamu Mbak Asri, kali ini kita dapat atau kedatangan bintang tamu yang lainnya, yaitu Pak Firmansyah. Ayo silahkan, sapa Sobat Kang Carios. Halo Sobat Kang Carios ya. Sobat Kang Carios. Selamat sore, ini saya diundang oleh Kang Dedi ya, untuk bercerita ya tentang hal-hal yang ya misteri gitu ya, istilahnya betul, misteri. Betul. Nah, terutama yang terkait dengan kegiatan kami di proyek yang biasa kami lakukan ya, yang kami temui gitu ya. Sebenarnya saya secara pribadi tidak ada menemukan sesuatu yang serem gitu ya, saya pribadi. Cuman ada beberapa teman yang ya teman satu kamar, satu mes itu yang bercerita bahwa di tempat ini tadi malam aku begini begitu ya. Nanti saya sedikit cerita, mungkin saya cerita tentang teman-teman dulu, nanti boleh. Setelah teman-teman nanti saya cerita masalah saya yang pernah saya temui, masalah hal-hal yang gaib. Ya, mungkin di akhirnya nanti ya ada sedikit ya mungkin nasihat ya gitu ya. Kira-kira apa supaya kita, apa yang bisa kita lakukan supaya rumah kita mungkin atau tempat yang kita tinggal itu ya lebih adem gitu, kira-kira Kang Dedi ya. Kira-kira gitu. Jadi jangan lupa pantengin sampai akhir. Nanti di akhir ada beberapa petua-petua atau nasihat atau beberapa tips untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak ya. Betul Pak. Nah sekarang bisa dimulai nih cerita dari temennya. Pertama, proyeknya di daerah mana nih? Baik. Kita mungkin awali ya proyek kita kami yang terakhir itu yaitu di namanya proyek Muara Lambu. Posisinya itu di kaki bukit Gunung Kerinci, Kang. Jadi Gunung Kerinci itu, jadi Gunung Kerinci itu membelah antara Padang dan Jambi. Padang dan Jambi. Dan kita posisinya ada di bawah kaki Gunung Kerinci itu, tapi posisinya di Padangnya, bukan di Jambinya. Di situ kami tinggal, ya, satu mes itu kurang lebih ya, mungkin 10 atau 12 orang. Kami tinggal di situ dalam satu kamar, itu memang kamarnya besar gitu. Cuman memang rumah itu udah lama nggak ditempati. Oh, jadi sama penghuninya tuh udah nggak ditempatin udah lama sama orang yang punya itu tidak ditempati, Kang. Dan menurut tetangga kanan kirinya memang itu angker rumah itu. Oh gitu. Kami kan nggak tahu ya bahwa rumah itu angker apa enggak. Kami mikirnya kalau namanya rumah proyek harus besar, banyak kamarnya, terus murah kan gitu kan ya. Iya, biar bisa menampung banyak orang. Betul. Terus dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Betul. Jadi nggak pernah kita berpikir rumah itu angker apa ada ininya itu. Nggak pernah berpikir. Jadi rumah itu posisinya ada 2 lantai. Lantai 2 itu memang gelap, nggak ditempati, dan ya disitulah orang-orang takutnya itu di lantai 2. Sebenarnya lantai 1 juga menurut cerita tetangganya itu juga angker gitu kan. Kami kan tahu cerita itu setelah kami tinggal di situ, jadi ya kami enjoy rasain aja. Langsung ya. Jadi ceritanya gini, ini teman sebelah kamar gitu ya, sebelah kamar. Teman-teman di kamar teman saya ini, satu kamar itu ditiduri oleh 3 orang. 3 orang. Kebetulan yang 2 itu lagi cuti atau kemana nggak ada pada saat malam itu. Tinggal 1 orang. Dia tahu betul bahwa di kamar itu tinggal dia sendiri karena memang dikunci. Kamarnya kan memang ditutup ya. Dia malam dia mandi. Terus setelah keluar mandi, lah ada orang selimutan di kamar. Lah ini kan nggak ada orangnya, nggak ada orangnya. Dia udah langsung panik, dia merinding gitu lah, dia kabur dia. Oh itu jadi nggak dicek dulu nih yang di dalam orang dia ditutupin begitu Kang, itunya badannya tuh semuanya ditutupin. Lah, ini harusnya Om Erik di sini, kok enggak? Nah, dan satu cerita itu.
Terus satu cerita di rumah yang sama di proyek di kamar di rumah ini ya. Pasti di rumah yang itu. Masih di rumah itu. Kami kan biasanya kalau habis habis isya itu kan kami ya semuanya ke musola gitu kan ya. Rumah itu dikunci, nggak ada orang di situ. Nah, suatu ketika ada driver datang ke situ untuk jemput ya salah satu teman kita. Diintip lah itu dari pintu depan itu. Kok ada ibu-ibu di situ? Oh, itu apa dari gordeng, dari kaca atau dari? Dari pintu depan, Kang. Jadi memang pintunya itu kan ada kacanya ya. Oke. Kok ada ibu-ibu? Nah, setelah kami kan ya mungkin di kontak waktu itu salah satu teman datang, Pak, tadi ada ibu-ibu loh di dalam. Wah, mana ada ibu-ibu di sini malam-malam? Langsung panik dong. Wah, takut sih. Nah, itulah itu satu di mes saya yang namanya di Marangabu. Nah, ini cerita di Marangabu. Mungkin sebenarnya ada beberapa teman-teman yang di mes lain, cuman saya kan nggak di mes itu. Kalau di mes lain itu ada ceritanya driver itu nyuci mobil di depan mesnya, terus lalu ada anak kecil di depannya gitu. Itu ada, itu salah, tapi itu mes lain, tapi bukan mes yang saya tempati ya. Di mes yang lain. Di mes yang lain. Wah, Pak, itu kok ada anak kecil gitu ya. Itu ada itu, tapi itu saya tidak tahu persis. Yang ada di kamar di mes saya itu ya ceritanya dua itu. Itu cerita di Marangabu ya, Kang ya. Sekarang cerita di proyek yang lainnya. Yang di mana tuh? Di Manado. Yang di Manado, oke, Manado. Di Manado itu kami tinggal di rumah gitu ya. Rumah itu memang sendirian dia, jauh dari mana-mana. Terpencil. Oke. Jadi kami kan tinggal di Tomohon, namanya Jawa Tomohon ya, orang bilang Jawa. Karena banyak orang Jawa. Banyak orang Jawa dulu. Kemudian lewat perumahan kampung Jawa Jaton itu ada kebun gitu, kemudian ada rumah sendirian di situ. Nah, kami tinggal di situ. Rumah itu lama, rumahnya pendeta kata dari zamannya. Yang punya ini pendeta. Terus seterusnya itu ada juga perumahan, tapi jauh berapa ratus meter gitu ya. Kami tinggal di situ. Nah, ini lebih horor lagi nih ceritanya. Iya. Jadi memang ada salah satu teman kita yang bisa melihat lah ya, indigo gitu ya. Di ruang TV ada yang suka godain lah gitu ya. Wah, masa sih? Dia bilang, iya Pak, saya udah dia bisa ngelihat. Terserah loh. Yang penting saya kan nggak pernah jarang nonton TV lah. Udahlah. Nah, cuman di kamar saya kan tinggal di situ, kamarnya besar. Iya. Ditempati sekitar 6 orang waktu itu kan. Itu saya tinggal di situ, tidur di situ. Salah satu teman saya di satu kamar itu, bro, apa? Gue tadi lihat kepala nenek-nenek dari buka korden gini dia. Lu mah kagetin aja. Oh udah, sorry. Langsung. Wah, lu ngagetin. Bener bro. Halusinasi. Kagak. Gue habis ngeliat itu langsung gue sholat katanya gitu. Malam-malam Kang. Jadi tahu-tahu kepala nenek-nenek gini. Dia jadi ngebuka gorden gitu. Gorden. Di belakang gorden itu kan kaca. Iya, tapi tiba-tiba ada kepalanya nongol. Ada kepala nenek-nenek gitu nongol. Wah, gue kan itu kan masalahnya di kamarku ya. Jadi gitu kan. Wah, gorden gimana yang itu? Aduh. Tapi ya sudahlah. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah melihat. Ini cerita saya ya waktu di proyek itu Lendong ya, Lendong 5 dan 6. Ini cerita saya waktu malam-malam kurang lebih. Jadi gini, kami kan masjidnya jauh Pak ya. Karena di situ kan di Tomohon itu kan masjidnya jauh. Jadi kalau mau waktu itu iktikaf ya, istilahnya iktikaf. Pulang iktikaf itu kan malam ya. Kurang lebih jam 3 atau setengah 4 pagi gitulah kira-kira ya. Kebetulan waktu itu saya yang nyetir, kan bawa mobil ya, mobil kantor gitu kan. Jalan kan, lewat kampung-kampung kan masih rame lah ya, masih ada rumah-rumah. Begitu keluar dari Jaton itu rumah kampung Jawa itu,
kan hutan kecil gitu Iya, kan, Kang. hutan kecil. Hutan kecil kan. Sepi jam segitu kan nggak ada orang ya Kang ya. Iya bener-bener. Saya yang nyopir kan, orang-orang pada tidur semua tuh di belakang. Iya. Pas jalan, tak itu Kang ada dorongan bayi, Oke. troll apa nih? Troll ya apa? Toddler kayak gitu lah, Ah. toddler. Warnanya putih agak pink-pink gitulah ya. Di sebelah kiri, dek dalam hati saya Kang. Kuntilanak bawa anak ini. Kelihatan orangnya yang bawanya. Itu cuma troli saja di pinggir troli aja. jalan. Oh, itu nyajir. Hampir ke jalan gitu kan. Dek, saya kan nyopir ya. Ada troli malam-malam begini bawa bayi dibuang ini. Pikiran saya waktu itu ya, kuntilanak bawa bayi atau bayi dibuang. Karena trolinya masih bagus kan. Saya udah nggak berani ngelihat itu kan. Nah, saya nggak cerita sama teman-teman waktu itu kan. Terus itu kan malam Itikwa kan 10 malam ya. Besoknya lagi saya nggak berani lewat situ. Jadi akhirnya ngambil jalur lain. Ngambil jalur lain, muter jauh. Muter jauh. Nah, suatu ketika, sehari atau 2 hari setelah kejadian itu, pulang kerja waktu itu. Pulang kerja atau apa ya, waktu sore-sore, pagi-pagi. Berarti mungkin hari libur waktu itu kan. Saya kan bawa mobil, saya lihat ibu-ibu rombongan pagi-pagi mau ke ladang. Salah satu bawa troli itu, Kang. Loh, ini troli saya. Nah, berarti bukan kuntilanak kemarin. Troli yang tertinggal kan gitu. Jadi tertinggal. Cuman saya sudah shock duluan. Ya, jadi alah ternyata troli ini tuh saya cerita sama teman-teman. Wah, diketawain. Ya, itu cerita bukan sebenarnya bukan melihat sesuatu yang hantu atau apa, cuman saya aja yang shock. Karena ketakutan aja karena memang itu kan jatuhnya udah malam banget menjelang subuh, pas jam-jamnya itu sebenarnya itu pas lagi pada keluarnya kan, dan teman-teman yang lain pada tidur. Dan lain pada tidur. Wah, ada bayi di pinggir jalan. Ya itu cerita ini aja ya tambahan. Cuman saya sendiri pernah ya melihat waktu di Tomohon juga di daerah Matani waktu itu kan saya kan di perumahan namanya perumahan KUD itu. Habis maghrib Kang, kira-kira ya. Tapi habis maghribnya udah agak gelap-gelap gitulah ya. Gelap-gelap, saya kan naik sepeda motor kayak gitu kan. Saya ngeliat gini Kang, di atas listrik ya, tiang listrik, kan ada kabel ya, di atas kabel listrik itu, saya ngeliat, ini, kayak bayangan putih gitu. Bayangan putih gitu, dua, satu di depan, satu di belakang. Tapi di bayangan putih itu jalan kayak apa ya? Kayak over tapi jadi posisinya gini Kang. Sini ini putih banget, terus gliwer sini enggak. Jadi dia jalan gini. Putih cahaya putih. Saya kurang lebih segini ya, panjang gini. Di belakangnya itu ya kayak apa ya? Kalau lihat David Copperfield ada aksi yang rumah-rumahan terus meledak terus keluar kayak roh gitu, nah kayak gitu. Ada dua dia. Saya perhatiin mata saya apa ya? Tapi tak perhatiin dia jalan berdua gitu. Putih kelip kayak kain gitu ya. Jalan dia. Saya pernah lihat. Kalau itu yang saya rasain ya sendiri ya. Tapi saya, ini mungkin roh atau apalah. Beriringan gitu ya. Beriringan dia. Tapi bukan beriringan jejer gitu tapi belakang belakang. Jadi kayak yang belakang itu ngikutin yang depan ya. Kalau itu yang pernah saya alami. Tapi warnanya putih ya, warna api kan ya. Bukan. Yang depan itu terang, maksudnya terus yang belakang itu agak redup dia jalan di atas tiang listrik di atasnya. Nah, itu yang saya alami. Ya itulah mungkin sedikit cerita Kang. Jadi cerita maksudnya ya teman-teman ya di proyek sebenarnya ada lagi kayak sopir itu yang lihat waktu bawa orang ya malam-malam waktu acara commissioning waktu itu seingat saya melihat orang putih itu ya nggak ada wajahnya. Muka rata. Tapi putih gitu ya, putih aja. Ada juga ya banyak cerita horor cuman yang dekat dengan saya ya seperti yang tadi Kang yang ceritain gitu. Ya kira-kira gitu kan sedikit cerita juga ya. Berarti yang di proyek yang di Tomohon tadi itu yang dulu sering ngirim kacang ke sini ya? Dari situ? Namanya kacang kawangkoan. Gitu. Top Jos itu. Nggak ada lagi yang ke sana sih ya? Nggak ada.
Yang Enak itu kacangnya. enak. Yang nyayangin kacang kawang ada. Apa tuh? Namanya kacang surian. Oh, Posisinya ada di Padang sana. Kacang surian itu Persis mirip rasanya. persis dengan kacang kawanggoan yang ada di Manado, di Minahasa sana. Tapi pernah nyobain kacang sihobuk nggak? Belum. Itu juga enak. Medan. Dari mana tuh? Medan. Medan. Oh, Iya. beda. Oh. Saya sering beli. Baru Kacang kemarin beli. kawanggoan itu adanya di daerah Kawanggoan, Minahasa sana. Kalau kacang surian adanya di Padang ya. Ya, Padang itu arah ke Mararabu. Top juga. Tapi seru juga ya cerita horor yang ada di sana. Cuma nggak nyangka aja misalkan di daerah sana ternyata ada juga horor yang seperti yang tadi ada Cahaya 2. Kirain yang seperti itu adanya di Jawa aja. Ternyata di sana juga ada gitu ya. Minahasa kuat, Mak. Oh, iya? Itunya, magicnya kuat di sana. Ya. Saya pernah ke sana sih ke area Manado ya cuma jalan-jalan aja sih. Memang sih kalau misalkan kita agak-agak dalam dikit, emang hutan-hutannya emang agak-agak gimana gitu ya. Tapi ya bikin kangen juga sih tempatnya. Ternyata ya semua tempat ternyata ada Ada, seperti iya itu ya. ternyata semua tempat ada. Oke, mungkin itu terus satu lagi tips seperti yang saya sampaikan tadi tadi, tips-tips ya kan tips ya buat teman-teman ya, saudara-saudara semuanya. Bagaimana supaya rumah kita supaya adem, tidak ada hal-hal yang mengganggu gitu ya. Ya, kami yang belajar masalah sedikit ya, yang sedikit masalah agama ya. Seandainya di rumah ya sudah terjadi, sudah ada, kok di rumah saya ini kayaknya ada yang nungguin gitu ya. Atau misalkan ada yang beli rumah baru, mau dibersihin, gimana caranya? Kan gitu ya. Ini saran saya, cuma satu saja, walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang punya, ada beberapa referensi. Kalau saran saya, yaitu rumah kita ya, atau ingin mengusir makhluk hal yang jahat gitu, dibacakan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah Ayat pertama sampai terakhir. ayat pertama sampai terakhir panjang banget ya. Itu 2,5 juz. 2,5 juz. Itu harus dibaca nggak boleh keputus, tapi boleh gantian. Oh, jadi nggak harus satu orang selesai Nggak harus satu ya? orang. Oke. Misalkan saya baca capek, gantian Kang Deddy. Ah. Atau 3 orang juga boleh. Jadi sekalian aja bikin kayak pengajian pembersihan rumah gitu aja ya di rumah. Tapi ya sebenarnya nggak perlu ini. Yang penting kan bacaannya itu. Iya. Gantian. Iya. Ini jadi cerita berapa ya. orang gitu ya? Cerita adik saya sendiri ya, bukan orang siapa-siapa. Adik saya itu kan rumahnya dekat dia ke mertuanya kan. Jadi di belakang rumahnya itu Kang, ini pemakaman. Jadi begitu buka pintu belakang, Langsung makam. udah langsung makam di situ. Oke. Nah, terus istrinya kan persis di pintu belakang itu dapur kan. Istrinya itu merasa kok ada yang sering megangin, dicolek atau bagaimana gitu lah ya. Terus anaknya kan 2, laki-laki sama perempuan. Anaknya yang laki-laki itu bisa melihat yang begitu. Dia tanya, Kang, rumahku itu kayaknya ini istriku sering diganggu, terus anakku suka ngelihat gitu. Gimana supaya makhluknya itu pergi gimana? Oh, bacain surah Al-Baqarah, saya bilang gitu. Udah kamu bacain gantian sama istrimu. Bener Kang, dibacain lah. Nggak tahu malam keberapa dibacain gantian. Istrinya dia. Nah, udah di ayat-ayat terakhir itu Kang, itu jinnya tuh datang. Anaknya kan bisa ngelihat ya, anak yang kecil itu ya. Jadi kan rumah kamarnya dia bacanya di kamar. Kamarnya itu kan partisi gitu ya. Partisi itu ya dinding gitu, tapi dari triplek nggak sampai bawah. Jadi paling bawah itu kan ada lubang mungkin ya nggak tahu segini atau berapa. Anak itu bisa ngelihat, ditanyain sama bapaknya waktu yang baca ibunya, kamu lihat apa? Nenek-nenek katanya. Nenek-nenek tapi lidahnya panjang. Gitu. Dia berusaha ngeliatin ini orang baca Quran itu. Dia ngeliatin di lubang itu. Orangnya takut. Pokoknya suasananya, dia itu muter-muter gitu. Yang dirasakan lah ya pada saat itu. Muter-muter kamarnya itu. Pintu itu udah kebanting dor gitu. Oh, jadi kayak semacam perlawanan dari Perlawanan mereka. dia. Nah, di ayat terakhir yang kebetulan yang baca adik saya itu, yang cowok kan adik saya cowok. Itu terasa berat baca ayat itu, perasaannya ngantuk gitu. Nah, sampai
alhamdulillah sampai selesai itu pintu kebanting kan di dalam itu keluar gitu. Langsung. Padahal ya nggak ada angin, nggak ada apa. Nah, setelah itulah baru terasa ademnya di situ. Jadi ini kisah ya maksudnya nyata langsung kisah lah nyata ya. dari adik saya. Dia kan kok merasa rumahnya ini akhirnya coba kamu bacain. Jadi alhamdulillah setelah itu ya alhamdulillah adem Kang. Jadi ya ini tips ya buat teman-teman kita. Dan itu sudah dicoba oleh keluarga saya di lingkungan keluarga saya sendiri. Dibacain saja. Maksudnya dibacain itu ya kalau kita memang misalkan nggak mampu baca yang punya rumah ya ngundang Pak Yai atau siapa pengajian dibacain gitu. Beberapa orang lah ya diundang gitu orang. kan. Sehingga apa mungkin sehari jinnya misalkan belum keluar ya 2 hari nggak apa-apa, sehari atau 2 hari. Salah kalau menurut ayahnya itu pergi aja, panas dia nggak kuat ya. Kira-kira gitu Kang ya. Ya mungkin itu Kang yang bisa saya sharing sore ini. Oke, siap nih buat Sobat Kang Carios. Tadi tipsnya jangan lupa apabila rumah sobat-sobat sekalian terasa panas atau ada makhluk lain yang menghuni rumah tersebut, tinggal bacain aja surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Sip. Nah, sekarang ada kata-kata terakhir nih atau semacam penutupan lah untuk Sobat Kang Carios, silahkan. Halo Sobat Kang Carios semuanya ya. Ya, terima kasih sudah menonton channel ini. Ya, saya berpesan ya, apapun yang ada dalam diri kita itu. Kalau saya, karena saya basicnya ya di agama, jangan lupa ingat pada Gusti Allah, ingat Yang Maha Kuasa, ya kan? Jauhi hal-hal yang syirik atau yang tidak bermanfaat untuk diri kita, ya. Itu saja. Oke, siap. Jangan lupa ya pesannya. Oke, terima kasih banyak Pak Firman untuk sharingnya. Nanti kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya. Siapa tahu ada cerita-cerita yang lain di project-project yang lainnya. Siap. Oke, atau mungkin bisa juga dari teman-teman yang lainnya. Siapa tahu kalau udah punya cerita kasih tahu saya. Siap. Oke, Makasih, terima kasih Kang. banyak. Mangga. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Siap. Hatur nuhun.